Ya, pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Dusun Paludai, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga lempari petugas dengan batu dan bom molotov. Eksekusi tanah sengketa di Dusun Paludai, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Massa melakukan perlawanan dengan melempar batu dan bom molotov ke arah petugas saat eksekusi berlangsung. Warga tak terima tanah mereka diambil alih hingga melakukan perlawanan. Akibatnya puluhan petugas kepolisian terluka. Petugas pun berupaya memecah kerumunan warga dengan menembakkan gas air mata. Polres Polewali Mandar mengerahkan 223 personil untuk mengamankan eksekusi tersebut. Penjagaan ketat dilakukan untuk membubarkan massa yang melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi tawuran kelompok remaja digagalkan polisi di kawasan Gang Manggis, Sawangan, Kota Depok. Belasan senjata tajam berbagai jenis yang akan digunakan dalam aksi tawuran tersebut turut disita. Iya, sekarang. Sekarang 58 menit. Tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok menggagalkan aksi tawuran yang akan dilakukan sejumlah remaja yang menamakan dirinya geng Bojong Boring. 11 remaja diamankan di sebuah rumah atau base camp tempat mereka melakukan persiapan tawuran. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 11 senjata tajam berjenis celurit yang disembunyikan di bawah kasur rumah tersebut. Kawanan remaja diketahui kerap tawuran saat suasana sepi, sehingga membuat resah warga sekitar. Menemukan beberapa sekelompok remaja yang sedang duduk-duduk ataupun sedang nongkrong di Gang Manggis di Kedaung ya. Kemudian setelah dihampiri, didapati beberapa anggota yang melarikan diri. Kini, ke-11 remaja masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara motif para pelaku melakukan tawuran masih dalam investigasi petugas. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Bentrok antara oknum keamanan proyek lahan dengan salah seorang warga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi baku hantam sempat direkam kamera warga hingga viral di media sosial. Aksi baku hantam terjadi antara warga dengan pihak keamanan di sebuah lahan garapan di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sempat dilerai, kedua pihak terus saling serang hingga terjadi aksi pengeroyokan. Video yang sempat direkam warga pun viral di media sosial. Aksi baku hantam baru meredah usai petugas dari TNI dan Polri tiba di lokasi. Diketahui kejadian bermula saat seorang warga mencabut kunci alat berat yang hendak menggarap lahan. Merasa tak terima, pihak keamanan tersulut emosi hingga berujung pengeroyokan. Dia datang ke alat berat dan mengambil kuncinya. Kunci, nah sesudah itu sama anak-anak kan dikejar. Pas ketika dikejar, ya adalah perlawanan sama dia. Nah langsung dia, kalau nggak salah di videonya juga itu jelas. Ketika dia diamankan sama anak-anak, Mahdi itu memukul tim kami. Saya ngacu ke ini dong, hasil mediasi, tidak ada pembegoan lah, tidak ada aktivitas. Saya ambil kunci yang bulldozer pertama, saya pegang. Nah ngelangkah saya lari mau ngambil kunci yang beko, yang lagi ngerusak pohon pisang terus nangka apa. Nah saya dikejar Pak, saya didorong. Akibat kejadian, seorang warga mengalami luka akibat pemukulan. Untuk kasus, kedua belah pihak pun saling melaporkan peristiwa ke pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Staf Pidana Khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun tewas tenggelam saat mengejar kepala desa Banjarhulu terduga kasus korupsi di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Seorang warga yang ingin menyelamatkan pegawai kejaksaan juga turut tenggelam. Diambil itu berenang. Bah, diambilnya itu satu. Ke tengah bola itu ada.
Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjarhulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Bah, lompat. Melihat staf Itsus, kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas, Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Itsus, justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa? Tidak pidana korupsi, juga tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Oh iya, kepala desa. Ini kayaknya satu perlawanan. Nah, Bang Ulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, Kepala Desa Banjarhulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap staf Itsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Konflik antar warga dan gajah liar kembali terjadi di Lampung Timur, Lampung. Kawanan gajah liar merangsek dan perkebunan warga seluas 10 hektar persegi. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki wilayah permukiman warga. Kali ini, konflik warga versus gajah terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 6 ekor gajah dilaporkan telah mulai memasuki area persawahan warga. Masyarakat desa bersama aparat gabungan pun berusaha mengusir mamalia raksasa tersebut agar dapat kembali masuk ke habitatnya. Hingga berupaya selama kurang lebih 10 jam, gajah akhirnya kembali ke hutan kawasan Waikambas. Jumlah gajah 6 ekor, 5 dewasa, 1 anak. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Kejadian gajah masuk ke permukiman bukan baru kali ini terjadi. Kawanan gajah liar sudah terus keluar area hutan sejak 4 bulan terakhir. Warga pun mengaku telah merasa lelah menghalau gajah dan menuntut ganti rugi ke pemerintah atas seluruh kerugian yang mereka alami akibat ulah gajah liar tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan. Sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rima, Barat Kota Gaza. Informasi selengkapnya saja berikut, tetap di Sindo Siang.